Ya, ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Reska yang mau gabung bersama kita, silahkan nanti bisa tanya-tanya WA di 08564773111 dan bisa disaksikan lewat live streaming Rasika www.rasikapekalongan.com atau Rasika YouTube TV official. Dan narasumber kita hari ini udah hadir, selalu murah senyum, seperti senyumnya itu seperti serpihan surga. Selamat pagi Pak Asin. Pagi Mas Jamil. Alhamdulillah selalu senyum ya kan? Ya udah kan senyum terus. Senyum terus ya kan? Karena senyum katanya ibadah. Nah, senyum-senyum sendiri. Nah, ibadah sendiri. Ibadah sendiri. Ya kawan Rasika, kita bersama Bapak M. Asin SPD MPD, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Pak Asin amanah, humoris, sumeh, intelektual dan nasionalis. Masih ingat terus ya? Ingat terus. Enggak ganti singkatannya. Karena memang ganti. pas, karena gitu, memang pas ya kan. Singkatannya enggak ganti gitu loh Mas Jamil. Mau diganti sendiri silakan. Sin. Isin gitu. Isin. Ya, tema kita kawan Rasika panjang ini. Verifikasi administrasi perbaikan berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan pada pemilu tahun 2024. Coba tulang lagi. Persis bisa nggak? Ulangi dulu, nanti tak ulangi. Verifikasi administrasi perbaikan. Verifikasi administrasi perbaikan berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan pada pemilu tahun 2024. Dan berarti pemilu ini pilkada ya berarti ya dia. Ya, maksudnya masih pemilu. Masih pemilu ya 2024. Pemilu akan berlangsung tanggal 14 Februari pas hari Valentine ya. Jadi hari yang hari kasih sayang. Kita ganti kasih suara. Kasih suara. Dengan penuh kasih sayang kan. Ya, kasih sayang. Kalau ngasih sayang, berarti nggak ikhlas. Oh gitu. Kalau nggak ngasih nggak disayang gitu. Iya. Benar juga. Enggak. Tapi kan ngasih kan tidak harus bentuk money politik ya harus. Nih. Perhatian, kemudian nanti aspirasinya juga disampaikan. Itu bentuk dari kasih sayang Mas Jamil. Iya, karena jangan sampai suara kita ini dibeli karena 5 tahun ke depan kalau salah pilih bisa berabe. Bisa berabe. Meskipun kadang orang bilang wah nggak ngaruh sama kehidupanku, tapi bisa jadi nanti kesejahteraan, kemudian misalnya yang nyata jalan-jalan nggak terurus akhirnya nggak gitu. terurus, sekolah mungkin mahal, tapi kalau wakil rakyat kita pilih sesuai dengan keinginan kita yang punya kredibilitas yang benar, tidak karena money politik. Ya. Jangan sampai no money no food kan, jangan sampai. Iya, pernah saya dulu pernah dikasih itu 100.000 saya. Mohon maaf. Butuh saya 200. Oh. Keluarga saya ada 3. Oh, kirain mau buat nyaur utang gitu. Utang saya 200 kayak 100 gitu. Ya, oke, intermezzo aja kawan Rasika, dan kita ke tema kita yang tadi verifikasi administrasi perbaikan berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan pemilu tahun 2024. Ini tahapan calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan sudah pada tahap mana sih? Jadi gini Mas, setelah dulu kan di bersama tanggal 1 ya sampai dengan 14 Mei. Ini kan partai politik kan sudah mengajukan berkas dan sebagainya. Kemudian setelah itu kan kita lakukan verifikasi administrasi ini. Dari Vermin itu kan ada berkas bakal calon anggota legislatif atau anggota DPRD. Berkas bakal calon itu berarti belum calon ya? Belum, karena belum penetapan calon kan gitu. Oh, belum penetapan calon. Penetapan calonnya kapan nanti sih? Di 3 November. 3 November. Jadi masih ada perubahan-perubahan ini ya. Nah, setelah kata Vermin itu kan kita serahkan pada partai tanggal 24 Juni kemarin. Nah, 24 itu kan ada hasilnya adalah yang sudah memenuhi syarat, ada yang belum memenuhi syarat. Nah, dari calon 557 di Vermin awal itu 557 bakal caleg yang masuk ke Kabupaten Pekalongan. Semua partai dari 17 partai politik. Memperebutkan berapa kursi? 45 kursi, Mas. 45 kursi. Nah, kemudian kan yang tadi MS itu hanya 20%. Selebihnya masih belum memenuhi syarat. Ada yang sukotnya belum ada, terang jasmani rohaninya belum jadi, kemudian PN-nya juga dan beberapa syarat yang lainnya. Kemudian di tanggal 26
Juni kemarin sampai tanggal 9 Juli ya, itu partai diberi kesempatan melakukan perbaikan. Masih ada kesempatan lagi untuk perbaikan yang belum memenuhi syarat ini. Dan kemarin sudah mengajukan dari total 17 partai politik yang sejak awal, ini hanya ada 16 partai yang melakukan perbaikan. 16 partai yang melakukan perbaikan. Satu partai yang nggak melakukan perbaikan atau nggak daftar? Sudah mendaftar tapi tidak melakukan perbaikan. Kan boleh perbaiki, boleh tidak. Kalau nggak diperbaikan berarti nggak lolos. Tergantung nanti verminnya. Kalau persyaratan awal itu memenuhi syarat ya bisa MS. Kalau tidak ya berarti tidak memenuhi syarat akhirnya. Jadi nanti hasil perbaikan ini nanti kita verifikasi lagi. Kita vermin mulai kemarin tanggal 10 Juli sampai 6 Agustus. Kita verifikasi administrasi. Bagi yang nanti sudah lengkap dan benar maka akan menjadi memenuhi syarat calegnya. Kalau tidak benar atau kurang maka tidak memenuhi syarat. Nah, bagi tidak memenuhi syaratnya otomatis tidak bisa diganti lagi. Diskualifikasi ya. Diskualifikasi. Nah, kayak itu. Batasannya sampai tanggal berapa? Jadi perbaikan administrasi itu? Kemarin sudah tanggal di 9 Juli. Nah, ini saat kita melakukan vermin. Nah, kemudian nanti vermin tanggal 6 Agustus nanti. Ini 6 Agustus. Kita vermin hasilnya tadi ada yang kurang memenuhi syarat ada berapa bakal calon kemarin, DPRD? Berarti yang kemarin yang belum memenuhi syarat kan di vermin ya. Itu dari vermin awal itu baru 20%. Oh, baru 20%. Dari 557. Berarti 80% belum memenuhi syarat semua. Oh, waduh. Nah, semua partai rata-rata belum memenuhi syarat. Ada beberapa yang belum memenuhi syarat. Padahal ketika pendaftaran bakal calon legislatif yang didaftarkan oleh partai masing-masing, itu kan KPU ada ini rambu-rambunya syarat-syaratnya. Betul, persyaratannya. Contoh harus berusia 21 tahun. Kemudian kan berarti warga negara Indonesia itu usia 21 tahun. Kemudian usia 21 tahun pas tanggal 14. Enggak di tanggal penetapan DCT. Penetapan 3 November. Berarti 3 November itu sudah dia berusia 21 tahun. Enggak, kenapa sih? Syarat-syarat itu kan sudah diberitahukan kepada partai untuk calegnya. Dan sampai sekarang kok cuma masih 20% yang baru memenuhi syarat gitu. Ya mungkin karena partai mencari calegnya, mungkin persaingan mereka merekrutmen yang sehingga begitu dapat orangnya baru kemudian mengurus persyaratan itu kadang juga terkendala mungkin dengan instansi kan gitu. Contoh jasmani rohani dengan dokter kesehatan. Kan tidak semua di rumah sakit itu misalnya ada standby setiap hari dokter kejiwaannya kan gitu. Nah, ini ada terkendala sehingga teman-teman ini kan ngurus ada seperti. Kemudian ada mungkin padahal waktu pendaftaran bakal calon legislatif itu berapa hari itu waktunya itu waktu itu? Ya, tanggal 1 sampai 14 Mei 14 hari. 14 hari. Belum pengumuman awal kita sudah menyampaikan kepada partai kan gitu, KPU mensosialisasikan tentang PKPU persyaratannya itu juga butuh waktu yang sudah tidak terlalu pendek lah, artinya lama gitu. Oh, artinya kalau 5 tahun yang lalu apakah sama sih? Sebenarnya hampir sama sih Mas. Tertib mana sih? Persyaratannya sama. Persyaratan sama, lebih tertib mana? Artinya kan tertib itu kan syaratnya udah dianu semua. Wow, berarti yang tinggal cuma sisanya 80% udah memenuhi semua, sisanya 20% yang enggak. Kayaknya kalau dulu agak bagus itu. Di 2019 itu persyaratan itu agak yang BMS tadi tidak begitu banyak. Ya, kalau ini sampai hanya 20% saja memenuhi syarat, yang lain belum kan ini. Iya, berarti masih ini verifikasi administrasi ya. Vermin. Kemudian nanti di vermin tanggal mulai kemarin ya tanggal 10 Juli sampai 6 Agustus kita vermin. Dari total tadi yang kemarin perbaikan yang awal 557 itu yang dilakukan perbaikan hanya 528 orang. 500 yang diperbaiki dari berapa tadi? 557 hanya 528 yang diperbaiki oleh partai politik dari jumlah 557. Oh, apa yang sebelumnya yang apa sisanya awal, tadi? Ya sisanya nanti tergantung nanti hasil kemarin awal. Apakah di administrasi awal itu memenuhi syarat atau tidak? Kalau memenuhi syarat ya berarti mungkin menambahkan tidak 528 aja nanti calon ceritanya. Tapi bisa jadi berkurang kan gitu. Calegnya tadi bakal calegnya awal, itu tadi sebesar 557 pendaftaran awal. Nanti penetapan caleg itu maksimal berapa sih? Ya tergantung partai yang memenuhi syarat gitu. Dari persyaratan caleg yang memenuhi syarat itu ada berapa? Itu
tergantung masing-masing Oh, nggak dibatasi. Misalnya kursinya di DPRD kan ada 45. Oh, itu jelas kalau maksimalnya gitu 45. Tapi minimalnya tidak dibatasi. Batasan calegnya itu berapa tuh yang boleh berkompetisi? Ya, minimalnya tidak dibatasi, Mas. Minimal nggak dibatasi, maksimalnya? Artinya misalkan tidak mendaftarkan, bukan boleh partai itu, tapi tidak punya caleg kan begitu. Nah, maksimalnya jumlah kursi di masing-masing dapil kan gitu. Oh ya, jumlah kursi di masing-masing dapil. Dan itu nanti untuk memenuhi syarat ini harus masing-masing dapil juga harus ada kuota minimal 30% perempuan, Mas. Kalau itu kuota perempuan 30% ini tidak memenuhi syarat, maka bisa menggugurkan semua calon satu dapil itu, Mas. Oh, kalau tidak memenuhi syarat untuk wanita berapa persen? 30% dari caleg yang bisa membatalkan satu dapil. Jadi misalkan dapil 1 kan 7 kursi nih. Nah, calon perempuannya 2. Dan 2 itu tidak boleh ditempatkan sembarangan, harus zipper. Zipper itu 1, 2, 3 harus ada perempuannya 1, 4, 5, 6 harus perempuannya 1. Nah, contoh misalnya perempuan 2 ini kok tidak memenuhi syarat sama, berarti tinggal 5 ini, 5 laki-laki semua. Maka satu dapil ini partai ini gugur semua. Oh, ya kawan Rasika. Ya, sedikit demi sedikit kita akan tahu ya informasi kayak gini. Tahunya kan kita urut-urutan tadi, tahunya mungkin caleg perempuan harus minimal berapa persen, tapi ternyata 30%. Per dapil ini dihitung rinci ya. Harus diperhatikan. Maka ini bentuk perhatian bahwa bagaimana isu gender ini KPU memberikan akomodir pada isu perempuan agar perempuan ini betul-betul terakomodir di dalam pencalekan nanti gitu, Mas. Kenapa sih kok harus diakomodir perempuan? Kalau misalnya ternyata nggak ada, yang penting perempuan. Bukan perempuan jadi-jadian. Bukan. Yang penting perempuan. Kalau perempuan jadian tulang lunak itu. Walaupun kita kan hanya melihatnya KTP-nya saja, Mas, kan gitu. KTP-nya laki-laki dan perempuan. Dene malamnya dia jadi tidak laki-laki atau perempuan ya kita enggak tahu kan gitu. Nggak tahu. Sementing KTP-nya ini laki-laki ini perempuan kan. Itu syarat biar ada keseimbangan. Nah, artinya biar wanita itu juga terwakili ya. Betul. Karena itu aturan dari KPU pusat ya. RI ya betul. Undang-undang dasar juga. Iya. Oke, kawan Rasika, menarik sekali apa yang kita obrolkan pagi hari ini bersama Bapak M. Asin, dan tentu di ngobrol asik di Rasika spesial edisi hari Jumat berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Nanti kita lanjutin lagi ya. Siap, Pak Asin. Tetap di Ngobras. Rasika FM.
Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat. Dan kita masih bersama narasumber kita Bapak M. Asin, SPD MPD, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Dan tema kita ulang lagi kawan Rasika, verifikasi administrasi perbaikan berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan pada pemilu tahun 2024. Bakal calon ya, belum calon. Jadi harus ada proses verifikasi administrasi. Dan mungkin kawan Rasika juga pengen tahu nih verifikasi administrasi bakal calon legislatif itu apa saja sih? Yang diverifikasi. Yang diverifikasi. Jadi kan saya ulangi lagi ya. Jadi setelah kemarin pendaftaran ada 557 bakal calon yang didaftarkan, itu kan tadi hanya 20% yang sudah memenuhi syarat. Kemudian yang 80% ini masih belum memenuhi syarat. Nah, yang belum syarat ini kemarin diperbaikan kan dari tanggal 26 Juni sampai 9 Juli kemarin. Itu sudah diajukan. Nah, ada 529 yang dilakukan perbaikan. Nah, setelah perbaikan kita verifikasi Mas. Yaitu tadi yang sampaikan persyaratan bahwa syarat menjadi anggota DPR itu yang pertama kan warga negara Indonesia. WNI itu yang pertama. Kita verifikasi apakah dia WNI atau betul. Kita cek WNI dengan mencocokkan sama KTP-nya. WNI turunan? Kalau tanjakan? Turunan tanjakan itu kan WNI Mas. Ya. WNI. Apa ada WNI turunan ada Mas? Ada ngantuan turunan. Oh. Kalau dari Pandang Serang, Petung Kriono itu WNI turunan turun kekajian gitu. Iya. Jadi penting warga negara Indonesia. WNI. Kalau misalkan dia sudah menjadi warga negara Indonesia dan dia sudah menyerahkan sumpah ya, maka dia warga negara Indonesia. Contoh misalnya pemain bola sekarang banyak yang dinaturalisasi gitu ya. Apa naturalisasi? Naturalisasi ya. Dia sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia kan. Dan di Indonesia itu tidak mengenal dui kewarganegaraan. Oh ya, tidak boleh Indonesia. Enggak boleh ya. Jadi misalnya Mas Jamil jadi warga negara Indonesia juga menjadi warga negara Amerika, enggak boleh. Harus milih Amerika atau Indonesia kan gitu. Tapi ada juga negara lain yang bisa menganut dui warga negara, ada negara-negara luar negeri. Ya, tapi kalau yang di Indonesia syarat untuk harus warga negara Indonesia asli. Ya. Kalau walaupun yang udah dinaturalisasi, yang penting KTP-nya udah ada di WNI ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian syaratnya juga harus berumur 21 tahun. Kita cek 21 tahun pada saat nanti penetapan DJT daftar calon tetap yaitu di 3 November. 3 November harus 21 tahun. Kalau masih 20 tahun kurang 21 kurang 1 hari itu enggak bisa. Kurang berapa jam enggak bisa. Pokoknya harus 21 tahun. Jadi enggak boleh protes ini ya karena memang aturan ya kan. Kurang sehari aja kok. Mbok genepin. Enggak boleh ya. Mbok kasih dispensasi. Umur dispensasi. Terus itu harus kita umur minimal 21 tahun terus WNI terus dan maksimalnya tidak dibatasi Mas. Jadi selagi dia masih kuat, kadang kan orang maksimal nggak dibatasin 70 tahun, 75 tahun bawa tekan nggak masalah. Boleh. Yang penting masih normal secara fisik ya, pendengaran, penglihatan karena kan mereka menyampaikan aspirasi. Dan dia nanti termasuk tadi, maka harus dia tadi lo jasmani rohaninya kan gitu. Jasmani rohaninya terhadap jasmani sekali lagi. Bocor halus nggak boleh ya. Jasmani ini tidak berlaku bagi disabilitas. Artinya disabilitas itu kalau dia itu secara artinya fisik itu dia normal, tidak masalah. Gimana fisik tidak dihitung artinya jasmani. Contoh misalkan disabilitas, misalnya yang tunadaksa kan gitu. Tetapi dia mampu, tidak apa-apa. Begitu. Misalkan tunanetra pun misalkan dia secara jasmani dia itu secara ahli dokter bahwa itu dia sehat misalkan. Itu bisa saja kan gitu. Sementing jasmaninya dia lolos kan gitu. Jasmani. Kemudian sehat rohani. Sehat rohani. Sehingga tidak boleh tadi 100 kurang 1 misalnya 99,99 kurang 1 on gitu. 1 on saonone kan gitu. Berarti harus mendapatkan surat keterangan dari rumah sakit yang menerangkan. Rumah sakit. Nah, di rumah sakit ada. Surat keterangan apa itu? Mereka harus mendapatkan sehat jasmani dan rohani gitu. Kemudian kita cek juga dia bebas nafsa. Jadi, bebas nafsa. Jadi dia tidak boleh dia pencandu dan sebagainya, harus bebas nafsa. Nah kalau pas nggak pakai kan nggak ketahuan. Ya tergantung tes urinnya aja itu. Makanya pada saat dites itu. Pada saat dites itu ya. Itu dia kena apa enggak. Tapi apa itu bisa hilang lama Mas?
Tidak tahu, Bu. Keren Mas Jamil juga dokter gitu. Ya harus bebas nafsa, kemudian WNI asli, WNI. Terus kemudian umur minimal 21 tahun, sehat jasmani dan rohani. Penyandang disabilitas selagi dipandang masih mampu untuk beraktivitas menjalankan tugas nggak masalah ya. Jadi intinya itu. Jadi kalau rumah sakit mengeluarkan keterangan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani, nafsa dan sah dikeluarkan oleh instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, maka kita MS-kan. Iya, bebas nafsa. Kemudian surat keterangan jasmani dan rohani. Kalau nafsa ini ngurusnya bisa di rumah sakit ada sekarang. Ada. Berarti sekalian ya, sehat jasmani rohani sama surat nafsa bebas nafsa. Bisa dapatkan di rumah sakit atau puskesmas? Enggak, kalau puskesmas tergantung puskesmasnya. Kalau di puskesmas itu fasilitas saja silakan. Tapi kalau tidak ya maka biasanya rumah sakit. Iya, syarat lain lagi selain itu. Kemudian juga ada surat pernyataan, Mas. Nah, jadi surat pernyataan, pernyataan dari calon itu diisi tentang cara daftar riwayat hidup. Nah, yang bersangkutan, misalkan dia tanggal lahirnya di mana, pendidikannya apa saja, pekerjaannya apa saja, itu harus organisasi apa yang diikuti, pengalaman kerja, pengalaman organisasi. Terus kalau misalnya bakal calon legislatif ini pernah tersangkut pidana, pernah dihukum di penjara, diperbolehkan nggak? Ada batasannya nggak? Ya, itu juga ada syaratnya. Juga ada saatnya dari catatan dari Pengadilan Negeri PN, itu juga masuk syarat. Jadi, syarat tambahan tadi harus ada PN juga. Jadi syarat yang mutlak itu ada 8 nanti. Tadi baru kita sebut 2, ada BB pernyataan 2, 3. Kemudian ada surat keterangan Pengadilan Negeri PN. Nah, PN ini harus menerangkan yang bersangkutan tidak pernah dipidana atau sedang tidak menjalani pidana, kan gitu. Kemudian nanti tanya, nek setahu pidana boleh tidak nyalon, kan begitu. Kan ada juga kan? Bisa jadi boleh kan. Jadi bagi para mantan narapidana artinya dia sudah menjalani, kan gitu. Dia sudah bebas. Nah, itu dia sudah bebas murni. Nah, bagi yang mantan narapidana yang sanksi atau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, maka cukup hanya dengan keterangan PN saja. Keterangan Pengadilan Negeri aja. Bahwa yang bersangkutan pernah menjalani pidana, misalkan kurungan 1 bulan karena kasus apa, kan gitu. Termasuk juga bagi yang menjalani misalkan kealpaan ringan. Kealpaan ringan itu tindak pidana orang misalkan tidak sengaja membunuh orang. Misalkan saya guyono sama jenengan gitu ya, tak itik-itik kemudian meninggal dunia. Itik-itiknya pakai keris atau tombak gitu ya. Masa diitik-itik meninggal? Misalnya nyon sewu, pembunuhan nggak berencana itu misalnya kecelakaan menyebabkan orang lain meninggal, sengaja atau enggak? Kecelakaan, itu lalu lintas. Itu kan kejahatan ringan itu. Walaupun sanksinya kan sebenarnya berat meninggal. Tetapi karena itu kealpaan tidak sengaja, kealpaan ya. Tidak ada unsur perencanaan, nggak sengaja. Berlaku itu yang 5 tahun ke bawah. Ya, oke. Ini Pak Asin, ini udah banyak yang bergabung sama kita, ada yang nanya ini Sabto di Windurojo. Tolong dong KPU berikan sosialisasi terkait no politik uang, jangan partai aja yang diurusi. Ini tugasnya siapa nih? No politik uang, Bawaslu atau KPU atau? Jadi gini Mas, memang tugas KPU, tugas partai politik itu adalah untuk memberikan pendidikan politik. Ya. Siapa diberikan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. KPU juga punya peran itu. Contoh ini kami di Rasika seperti ini kan juga bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat, kan gitu. Nah mudah-mudahan karena Rasika ini sudah mengudara internasional ya, internasional, sehingga masyarakat para pecinta pendengar radio ini bisa mendengar. Ini loh pendidikan dari dunia politik. Dan kami juga ada program-program sosialisasi Mas ke masyarakat lewat teman-teman PPS di desa, lewat pertemuan-pertemuan RT. Jamaah-jamaah itu Bapak juga kita minta untuk melakukan sosialisasi teman-teman PPK di kecamatan. Iya, maksudnya dari Sabto di Windurojo ini khusus untuk apa money politik. KPU apa yang dilakukan untuk money politik ini? Ya kami memberikan sosialisasi itu kepada masyarakat bahwa sama-sama tadi kalau kita memilih calon kita, wakil kita dengan money politik karena uangnya, maka ini akan berisiko pada pembangunan 5 tahun ke depan, kan? Iya, karena kan memang mereka yang mau jadi calon legislatif itu kan
Waduh, kalah duit ya aku repot ya kan. Itu nanti kalau ada dilaporkan ke siapa itu? Kalau terhadap itu oleh Bawas, kepada Bawas. Nah, kepada Bawas itu Bawaslu. jarang di kecamatan ada Panwaslu kecamatan. Di desa ada pengawas kelurahan atau pengawas desa. Silakan laporan ke sana. Kalau ada masyarakat yang mengetahui ada yang money politik pada saat kampanye gitu ya. Di foto ada buktinya. Ada buktinya, itunya dilaporkan. Mereka bisa didiskualifikasi. Itu sanksinya sampai pidana, Mas. Oh, pidana Sampai juga. Pidana ya. Iya, iya. Kalau bisa terbukti nanti sampai pidana sanksinya. Sudah pernah ada? Di Pekalongan belum, tetapi Belum. di luar Pekalongan banyak. Di luar Pekalongan banyak. Kendal ada, pernah jadi. Iya. Kabupaten Semarang kalau tidak salah pernah ada. Jadi selain didiskualifikasi kena pidana. Pidana. Nah, ini kawan Rasika. Jadi Sabto di Windurojo, KPU tetap perhatian kayak gitu dan ada sanksi pidana dan sudah pernah ada ya kan. Ya, kemudian untuk Indro di Siwalan. Berikan poin-poin penting apa aja untuk memilih caleg. Ah, ini orang kritis Indro di Siwalan, bukan Indro di ICU, karena yang kritis biasanya di ICU. Oke. Berikan poin-poin penting apa aja untuk memilih caleg agar tidak salah pilih dan gelomburi. Ya, ini benar ini. Karena selama ini mereka manis di depan tapi setelah jadi tidak mampu mewakili rakyat. Itulah harapan kami selaku penyelenggara kepada masyarakat. Ya, itu calegnya apa aja? Kalau kita misalnya saya caleg Jamil. Ini yang perlu di poin-poin penting agar kita milih caleg kita gimana? Yang pertama, terhadap calon incumbent kita evaluasi. Ya, 5 tahun ini adalah bagian dari tahapan mengevaluasi. Kita review, apakah calon yang kita pilih di periode yang lalu itu sudah bisa mewakili kita atau belum? Oh ya. Aspirasinya sudah sampai belum? Sudah memikirkan pembangunan masyarakat belum? Kepentingan rakyat sudah diperhatikan belum? Itu kita evaluasi. Incumbent. Kalau yang baru-baru? Yang baru kita lihat track recordnya. Siapakah dia? Melalui mungkin kan bisa tetangga, teman, kemudian nanti kalau dia berkampanye dan sebagainya kita lihat visi misinya seperti apa gitu. Nggak ada yang bisa dikulik dikipoin dari media sosial mereka. Bisa jadi itu, KPU menyediakan itu. Karena kalau, kan kalau tetangga teman kadang kita nggak pernah tahu. Kalau di media sosial kan yang tahu kan teman-temannya. Kalau KPU hanya website KPU yang menginformasikan calon anggota legislatif ini si A. Kita tidak mengulik seperti itu. Kita hanya menunjukkan nama saja. Nama saja. Ini DCS-nya ini. Silakan masyarakat untuk melihat. Berarti gitu. Apa yang dianjurkan oleh KPU? Yang pertama kalau incumbent berarti evaluasi. Apakah selama dia jadi itu 5 tahun memberikan dampak manfaat kepada masyarakat apa enggak, itu yang pertama. Apakah semua program-program aspirasi masyarakat itu diakomodir oleh teman-teman kita yang menjadi duduk di anggota legislatif itu. Kemudian tadi terhadap yang baru ya kita selidiki track recordnya. Siapa dia? Latar belakangnya seperti apa? Apakah dia orang pegiat sosial? Apakah dia orang oportunis kan gitu ya? Tapi kita tahu caleg-calegnya itu biasanya mereka lewat Sepandu atau apa kan caleg ini bukan pada saat pencoblosan repot awal saat kampanye kan kita juga ada DCS kan DCS, kemudian di website mereka juga mungkin mengkampanyekan diri lewat Facebook, media sosial dan sebagainya gitu Mas Jamil. Ya itu ya Mas Indro agar tidak salah pilih dan gelomburi. Ya, terus ini dari Mulyo di Tasikrejo, walaupun pelanggaran pemilu terkait money politik ini ranahnya Bawaslu. Tapi berapa sih jumlah kasus politik uang yang terbukti? Soalnya selama ini ada praktek money politik tapi tidak ada pembuktian yang jelas dari instansi terkait. Nah terus yang berikutnya, apakah ada caleg dari kalangan disabilitas dari Reni di Pakumbulan? Yang pertama berkaitan dengan pelanggaran. Jadi memang ranah pelanggaran misalnya money politik, kampanye itu ada di ranah Bawaslu. KPU itu adalah biasanya menangani pelanggaran administrasi. Lebih administrasi. Jadi misalkan tadi berdasarkan temuan dari Bawas, kemudian dia terbukti administrasinya apa? Misalnya harus diskualifikasi, maka Bawas akan memberikan rekomendasi kepada KPU bahwa calon ini didiskualifikasi karena melakukan ini dan sebagainya. Contoh itu. Nah, terhadap hal itu nanti KPU akan melakukan tugas administrasi. Tapi kalau pelanggaran tadi pidana, misalnya money politik kan pidana itu Mas. Nah, ini biasanya di Bawaslu ada namanya Gakumdu. Sentra Gakumdu itu ada gabungan antara Bawas, kemudian Kejaksaan, juga pengadilan, ada kepolisian. Nanti gabung mereka diselidiki apakah ada unsur money politik tidak pidana. Kalau ada nanti dilimpahkan pada
Bakumdu ini yang menangani. Kawan Rasika ada Mas Nah, Mulyo. biasanya begini Mas, Rejo. kendalanya adalah masyarakat ini kadang tadi yang lihat itu pura-pura nggak lihat kan gitu. Yang diberi mau, yang memberi mau. Nah ini sehingga harus butuhkan kesadaran masyarakat. Maka waskat, ya, pengawasan melekat pada masyarakat itu penting. Partisipasi masyarakat memberikan pelaporan terhadap tindak pidana dari money politik ini harus penting. Tapi yang jelas pernah ada yang money politik dikenai sanksi tindak pidana dan kena hukuman ya. Hukuman, betul. Ya, di Pekalongan belum. Alhamdulillah belum. Masih daerah lain ada seperti mana tadi? Kendal pernah ada. Kendal pernah ada. Jadi tetap ditangani serius money politik itu. Yang penting ada laporan atau bukti nyata sehingga bisa ditindaklanjutin. Nanti kan biasanya ada melalui sidang-sidang dulu Mas. Kan kita harus mengerti azas praduga. Iya, ada klarifikasi. Bukan klasifikasi, tapi klarifikasi. Iya, kawan Rasika menarik sekali kan. Yang mau nanya-nanya masih ada kesempatan, makanya ikutin terus Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM.
Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Informasinya. Ya, kita impor gitu. Ya, kita masih di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Tadi mengenai disabilitas. Nah, disabilitas kalau nggak salah tahun 2019 pernah ada sekitar 35 datanya. Daftar pemilih untuk pemilih. Daftar anggota lah, anggota caleg gitu yang disabilitas. Jadi kalau untuk disabilitas, maksudnya di Indonesia loh ya. Jadi untuk disabilitas itu kan tidak menjadi syarat wajib ya, artinya tidak syarat wajib. Oh iya, kalau yang wanita tadi 30% parpol wajib ya. Bahkan sampai kalau satu dapil nggak memenuhi syarat, 30% perempuan bisa dibatalkan. Satu dapil itu. Ini disabilitas ini tidak diwajibkan tapi diperbolehkan. Diperbolehkan gitu. Selagi yang bersangkutan lolos hati jasmani rohani, maka boleh saja dia mencalonkan diri. Jadi yang menyeleksi itu dokter surat kesehatan jasmani rohani memungkinkan nggak menjadi anggota wakil rakyat. Karena kalau misalnya ada memungkinkan mereka terpilih, mereka akan bisa mewakili kompleksitas dari para penyandang disabilitas ya kan. Gitu. Dan memang untuk kemarin kita di 2019 saya cek itu memang tidak ada data kita yang penyandang disabilitas yang ikut daftar anggota DPRD. Ini pun kayaknya belum ada, entah nanti sampai penetapan DC ada atau tidak kita belum tahu. Karena tahapan ini kan belum selesai kan itu. Ya, pada intinya diperbolehkan dan harus lolos tes kesehatan dan jasmani dan rohani. Ya, oke. Kemudian setelah tahapan verifikasi administrasi ini tahapan berikutnya ini apa nih? Jadi nanti setelah kita cek ini ya data dari tanggal 10 Juli nanti sampai 6 Agustus kita cek ini apakah partai yang calonkan oleh partai ini memenuhi syarat semua apa tidak. Nah, terhadap nanti yang selesai itu akan memunculkan dua kategori. Pertama adalah calon yang memenuhi syarat, yang kedua calon yang tidak memenuhi syarat. Nah, yang menentukan KPU ini memenuhi syarat atau enggak? Tapi administrasi kan sudah artinya. Nah kan walaupun diserahkan kan cek apakah betul. Contoh ijazah dilegalisir, partai nyerahkan, kita cek dulu dilegalisir apa enggak kan gitu. Ngeceknya ke sekolah yang bersangkutan atau apa? Di dokumen yang kita terima. Nah mereka kan dokumen kita terima melalui silon kan gitu. Kita klik, dibuka ijazahnya ada legalisirnya apa enggak. Oh iya, tadi syaratnya udah ini semua ya kan, udah terpenuhi ini. Berikutnya cek keasliannya. Cek keaslian. Kalau tadi KTP namanya Jamil, loh KTP-nya Asin ini, ya tidak memenuhi syarat gitu. Yang saya minta KTP-nya Mas Jamil kok munculnya KTP-nya Asin gitu. Iya. Caranya itu. Termasuk tadi jasmani rohani kan gitu. Ada keterangan jasmani rohani, tapi ternyata dari kesana bahwa orang ini misalnya tidak sehat jasmani, tidak sehat rohani, muncul di situ. Maka rumah sakit akan mengeluarkan surat itu. Tapi kan bunyinya tidak memenuhi syarat itu, maka otomatis berarti verifikasi administrasi itu cuma syarat sudah diserahkan ya. Oh, sudah semua ya, tumpuk makasih. Sudah semua ya, makasih. Itu enggak langsung diteliti ya. Belum diteliti. Penting syaratnya lengkap aja dulu ada. Jadi belum dicek benar atau salah. Nah, benar atau salah belum, yang penting ada dulu. Oh, ya. Nah, ini tahap ini kita ngecek kebenarannya. Kemarin menyerahkan ada. Ada ki bener apa enggak tadi. Termasuk tadi usia 21 tahun. Kita cek apakah di 3 November ini sudah berusia 21 tahun. Oh, berarti lebih teliti lagi kan. Iya. Termasuk surat pernyataannya. Terus kalau sudah tadi ada dua, yang satu setelah verifikasi administrasi memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Contoh misalnya ada juga yang BB-nya. Dia misalnya pekerjaan dia kepala desa gitu. ASN gitu, itu kan di persyaratan harus mundur Mas. Harus mundur. Jadi kalau misalnya pegawai negeri, TNI, Polri, perangkat desa, kepala desa, perangkat desa itu pamong. Ya pamong. Oh nggak boleh. Ketua BPD, anggota BPD itu kalau dia nyalon harus mundur dari jabatannya. Anggota BPD nggak boleh. Nggak boleh, harus mundur. Mereka memang digaji negara BPD itu. Kan ada itu tunjangan. Ada tunjangan juga itu BPD. RT, RW. Kalau yang diatur BPD aja. Kalau RT RW nggak diatur di PKPU. Kalau di PKPU ada BPD, perangkat desa ada. Itu harus mundur dari jabatannya. Nah, syarat mundur sekarang ini yang diajukan adalah yang pertama surat pernyataan mundurkan diri yang bersangkutan.
Tapi itu bukan syarat administrasi pertama itu ya? Harus masuk itu, administrasi masuk. Misalkan jenengan kepala desa nyalon, itu harus ada surat pernyataan pengunduran diri dari jenengan. Kemudian yang kedua, surat pengunduran itu diterima oleh instansi yang berwenang. Misalkan kepala desa, berarti kan kepada bupati kan, ya. Itu tangani oleh pemerintah bupati, Pemda, bahwa yang bersangkutan telah suratnya diterima dan proses SK pemberhentiannya masih dalam proses kan gitu. Dan nanti kalau dia sudah turun SK-nya harus diunggah lagi, diserahkan ke KPU. Batasan pencalonan paling lambat 3 Oktober Mas. Itu harus diserahkan kami. Nah kemarin dari 3 Oktober batas penyerahan untuk SK tadi yang PNS, TNI, Polri, perangkat desa, kepala desa, sudah BPD yang harus mundur. Harus mundur. Nah, SK-nya sudah kami terima. Sebagai ASN, sebagai TNI, Polri harus itu. Mundur sementara atau permanen kalau permanen, Mas. Oh permanen. Waduh, repot kalau kepilih nggak masalah. Harus kalau betul mateng gitu. Iya, perhitungannya iya. harus mateng, resiko apapun harus diterima kan begitu. Waduh, man PNS Jadi, itu orang kan tidak boleh bercabang dua Mas. Iya. PNS iman orang tuh pengen jadi ASN begitu nyalek harus dilepaskan permanen. Kalau kepilih sih nggak masalah. Kalau nggak kepilih udah habis biaya, habis. Nah hasil cek kami kemarin di Inform Awal itu ada kita 4 Mas, 4 yang statusnya kepala desa yang mendaftarkan diri. Oh ada yang konangan? Ada. Ya kita kan ada surat pernyataan ada. Oh dia kepala desa, surat pengunduran dirinya ada, kemudian SK dalam proses ada kan gitu. Kita ada 4 orang itu kepala desa yang mencalonkan. Tapi mereka memang sudah menyatakan pengunduran ya, bukan konangan. Bukan ini konangan, sudah ada. PNS sudah ada. Oh, berarti memang sudah diniati ya. Ya. Terus apa nih? Tadi langkah setelah itu? Berarti setelah ini Fermin kita nanti memenuhi syarat dan tidak syarat, kita akan umumkan masyarakat menjadi daftar calon sementara. Jadi nanti yang memenuhi syarat MS itu akan kita menjadi daftar calon sementara DCS. Tadi DCS itu daftar calon sementara. DCS itu jadi setelah hasil sementara itu kan, apa sih? Ya sementara. Kok nggak langsung tetap aja kan syarat-syaratnya udah semua lengkap. Nah, dari DCS itu kita umumkan nanti tanggal 12 Agustus sampai 18 Agustus. Kita umumkan pada masyarakat. Itu ada kesempatan masyarakat ruang untuk memberikan masukan ke KPU terhadap dokumen-dokumen yang bersangkutan yang masih mungkin dicurigai. Kan saat dia misalnya SMA, loh itu Mas Jamil kok daftar? Apa dia lulus SMA? Kayaknya Mas Jamil itu tidak pernah sekolah misalkan. Masyarakat mengetahuinya lewat nanti kita umumkan DCS itu website KPU, website lewat KPU, media online. Oh iya. Kemudian juga web media sosial kita ada IG, ada Facebook. Nah ini Twitter, artinya gitu. kawan Rasika kalau mengetahui bahwa caleg ini tidak memenuhi syarat ketetapan yang ditetapkan oleh KPU ya kan seperti WNI ternyata loh WNA Mas dia itu orang Belanda misalkan. Nah iya tetangga saya itu orang Belanda umurnya wah ini masih muda banget belum 21 tahun jadi nanti masyarakat bisa masuk kepada KPU gitu di pengumumannya kapan itu biar masyarakat mengetahui nanti lewat kita umumkan website. Mulai tanggal 12 Agustus sampai 18 Agustus untuk daftar calon sementara. Itu bisa diklik di website KPU. Juga kita nanti lewat media massa. Dan juga media sosialnya KPU. Nah, ini kawan Asika bisa ngecek aja sesuai atau enggak. Kalau enggak sesuai bisa laporkan ke. Contoh misalkan tadi saya sampaikan ada kepala desa. Wah, iki Pak Lurahku kok daftar betul enggak sudah mundur atau belum? Nah, bisa juga masyarakat memberikan masukan ke KPU ya. Bisa jadi kan kami tidak ngecek si A ini kepala desa atau kan kita tidak tahu. Kalau di KTP-nya belum kepala desa dan dia tidak menyampaikan bahwa saya kepala desa kan kita nggak tahu. Oh iya. Bisa juga masalah. Atau juga tadi BPD. Wah, ki BPD ku kok urung mundur. Nah, oh iya. Kan BPD bisa jadi nyalon kok belum mundur kok masih bertugas. Karena kan KPU kan tidak tahu data BPD Kabupaten Pekalongan gitu Mas. Nah, bisa masukan berikan kepada kami masyarakat pada KPU. Terus penetapan DCS-nya. Nah, tadi penetapan DCS itu dari tanggal 6 sampai 11. Itu penetapannya, penyusunannya dari 12 sampai 18. Oh, ini di DCS. Tetap. Nah, untuk setelah DCS ada tanggal masyarakat ini. Nah, itu partai juga punya kesempatan. Tahap DCS ini partai punya kesempatan untuk yang pertama mengganti calon boleh. Boleh mengganti calon. Masih boleh mengganti calon. Jadi, kalau ada tanggapan masyarakat atau permintaan partai juga bisa. Jadi di DCS ini ada 2 kesempatan partai untuk bisa mengganti calon. Yang pertama meninggal dunia bisa diganti atau mengundurkan diri. Misalnya sudah masuk DCS,
yang Pak mundur banyak Pak Dedi. Itu hak partai ya. Nah, pribadi kemudian atau partai juga ingin mengganti gitu. Atau tanggapan masyarakat tadi. Ternyata setelah ini tanggapan masyarakat kita sampaikan pada partai, oh ini tidak memenuhi syarat. Nah, oh, jadi daftar calon sementara itu masukan dari masyarakat harus berperan aktif. Kemudian partai juga masih punya hak untuk mengganti calonnya. Nah, kemudian nanti setelah itu kita susun kembali. Kita susun kembali, nanti setelah itu kita tunggu pencermatan DCT. Nah, setelah itu ditetapkan tanggal 3 November DCT-nya. Nah, setelah penetapan 3 DCT, 3 November ini baru partai tidak boleh mengganti calon. Setelah penetapan DCT daftar calon tetap 3 November. Kalau terus calonnya ada yang meninggal, berarti udah kosongkan. Oh, kalau yang boleh diganti itu DCS itu ya. Nah, ini tahapan DCS sebelum penetapan DCT. Kalau DCT ya ada yang meninggal nggak boleh diganti, kosong berarti. Nanti ada kata pas coblosan tuh mencoblos yang bersangkutan, maka dihitung suara partai. Oh ya, tapi masih tercantum ya. Masih tercantum. Kalau sudah meninggal namanya. Tercantum namanya. Nah, cuma nanti KPU akan memberikan pengumuman bahwa calon dapil ini partai ini meninggal dunia misalnya gitu. Ada pengumumannya di pas itu ditulis apa almarhum gitu ya. Oke, kawan Rasika, ini udah terang benderang ya. Akhirnya kita banyak tahu apa tentang verifikasi administrasi untuk caleg dari verifikasi administrasi, kemudian DCS sampai DCT. Daftar calon tetap. Ya, oke. Closing statement apa yang ingin disampaikan kepada kawan Rasika untuk pemilihan calon legislatif ini? Oke, gitu Mas. Yang pertama, saya sangat mengharap ya masyarakat itu berperan aktif ya. Yang pertama dalam penyusunan daftar calon ini, terutama saat nanti kami mengumumkan DCS ya, daftar calon sementara anggota DPRD, anggota DPRD dan Pekalongan, masyarakat berperan. Apakah calon yang kita umum itu memenuhi syarat semua apa enggak? Karena KPU sekali lagi tidak bisa menjangkau misalnya tadi anggota BPD, kita kan nggak tahu apa dia anggota BPD, padahal di calon PKPU itu harus dia mundur. Nah, kalau yang bersangkutan tidak nyonteng anggota BPD, kita kan nggak tahu. Nah, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan, oh kayak itu anggota BPD atau ketua BPD ku kok nyalon, sudah mundur apa belum? Klarifikasi KPU. Nah, nanti kita cek, itu yang pertama. Sehingga masyarakat berperan aktif untuk itu. Yang kedua, seperti sampaikan tadi, bagaimana masyarakat untuk tidak money politik kan gitu. Nah, jadilah pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang mencari pilihannya adalah yang sesuai dengan visi misinya, yang bisa nanti membawa aspirasi masyarakat, membawa kemajuan masyarakat, kemajuan dan Pekalongan. Dipilih bukan karena uangnya, bukan karena money politiknya. Kita harus tolak money politik. Nah, itu dimulai dari masyarakat sendiri. Ya, kalau masyarakat tidak berani menolak itu, bagaimana akan hilang kan begitu. Maka dari diri sendiri mulai, kemudian keluarga kita jaga untuk tidak money politik, kemudian tetangga kita sampai melebar khususnya di warga masyarakat. Yang kedua juga tadi keberanian masyarakat untuk melaporkan terhadap pelanggaran tadi money politik. Selain pemilih cerdas juga harus partisipasi masyarakat untuk melaporkan terhadap pelanggaran money politik. Nah, ini menjadi efek jerah kalau ada yang silakan gitu Mas. Dan yang terakhir kami menghimbau pada masyarakat silakan ikuti website KPU terus, media sosial kami KPU. Juga Rasika kan sering nginput tentang obrol berbalekat. Silakan tentang informasi pemilu itu bisa lewat website kita, lewat medsos kita. Rasika juga karena kami sangat terima kasih Rasika selalu memberikan ruang kepada kami setiap hari Jumat. Walaupun 1 jam ini sangat bermakna kan gitu. Iya, saya sendiri tambah ilmu nih, kawan Rasika. Oh, ternyata. Jadi kalau saya suatu saat nyalon komisioner KPU sudah punya ilmunya. Dan itu sah-sah saja gitu. Sah-sah saja semuanya boleh ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Asin untuk informasinya, untuk sharingnya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk para calon anggota legislatif dan juga masyarakat untuk jadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab.
Ya, sekali lagi terima kasih Pak Asin. Sama-sama, Mas Sehat Jamil. selalu, Alhamdulillah, sukses amin, selalu. amin. Mudah-mudahan Doa selalu panjenengan. pemilu lancar, tugas-tugas dari teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan juga Amin. lancar dan sukses. Terima kasih dan kawan Rasika, dengan demikian mengakhiri jumpa kita di Ngobras, ngobrol asik di Rasika, berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Sekaligus saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.